anggota Komisi 10 DPR, Dede Yusuf. Kang Dede, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Dike. Sehat ya, Kang? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Komisi 10 melihatnya kekisruhan PPDB? Banyak sekali nih, Kang. Di Bogor, zonasi akhirnya KTP kakaknya diselipkan nama agar anaknya bisa diterima di sekolah. Kemudian di Tangerang harus dituliskan jarak sekolah ke rumah itu berapa dan diukur, benar-benar diukur gitu, Kang. Kayaknya memang banyak sekali nih bermasalah PPDB ini, Kang. Ya, pertama kita tentu harus melihat ini kejadian sudah keberapa kalinya, dan ternyata sejak 2017 dicanangkan, berarti berjalan 2018, 2019, 2020, 2021 kami selalu menerima laporan-laporan tentang kekisruhan PPDB dan selalu diangkat menjadi pemberitaan. Kami juga sudah mendesak beberapa kali Kemendikbud untuk melakukan revisi perubahan-perubahan lah, dari yang tadinya 100% jadi 50%, ada yang jadi 70%, prestasinya dinaikkan, afirmasi ditambah dan seterusnya. Itu terjadi terus. Artinya sudah dilakukan pengawasan berkali-kali. Namun memang kita harus pahami dulu isu daripada ini semua adalah yang pertama ada masyarakat yang menginginkan agar transportasi tidak terlalu jauh sehingga tidak ada beban biaya transportasi, mencari sekolah terdekat. Nah, sekolah terdekat kadang-kadang sudah terambil oleh siswa-siswa dari luar sekolah, dari luar zonasi yang masuk ke situ. Sehingga akhirnya ada ajas ketidakadilan diskriminatif terhadap siswa yang bahkan tinggal di daerah tersebut. Maka dibutuhkanlah sistem zonasi. Yang kedua adalah untuk mengurangi pesan sekolah favorit. Selama ini kan kesan favorit ini kan dikejar, terus-menerus dikejar dari mana-mana, karena alasan terutama biasanya orang tua itu agar siswanya gampang melanjutkan ke jenjang berikutnya yang lebih grade-nya lebih tinggi lagi. Seperti masuk perguruan tinggi, konon dari situ katanya tingkat lulusannya masuk semua bedol desa ke perguruan tinggi. Artinya apa? Sekolah favorit tersebut bukan hanya sekolahnya, tetapi pendidiknya, gurunya, kepala sekolahnya, ekskulnya itu memang bagus-bagus, ya kan? Nah, tapi ada juga di sisi lain, dengan sistem zonasi, sekolah yang favorit tadinya bagus, karena 50% warga sekitar yang masuk, akhirnya banyak juga anak-anak yang bolos, banyak juga anak-anak yang tidak mampu melanjutkan, akhirnya grade sekolah tersebut menjadi turun. Nah, ini cukup banyak permasalahan-permasalahan. Nah, mulailah timbul tadi oknum-oknum calo, dalam tanda kutip calo, karena begitu besarnya animo orang tua yang menginginkan anaknya sekolah di tempat tersebut. Nah, itulah dagang dukcapil, dagang kakak, dagang, ada rumah kos-kosan isinya bisa 20 anak gitu ya. Padahal di situ keluarga cuma 4 orang misalnya. Dan ya nilainya beragam lah. Saya mendengar saja ada mulai dari 3 jutaan sampai 30 juta untuk menitipkan anak di zona yang terdekat. Nah, kalau jalur prestasi, sebenarnya jalur prestasi ini tidak terlalu bermasalah karena memang ya siswa harus punya prestasi baik akademik maupun non akademik, harus punya name yang bagus gitu. Tetapi kadang-kadang jatah mereka terambil gitu oleh titipan-titipan. Mungkin ada titipan dari ya sebutlah pembesar-pembesar tertentu, dari ormas, dari orang-orang yang punya kewenangan yang mampu menekan dan sebagainya. Akhirnya inilah mereka terambil slot-slot mereka yang mestinya anak ini hebat, name-nya bagus, nilainya, tapi ternyata nggak dapat gitu. Bergeser dengan yang dalam tanda kutip punya duit, mampu membayar duluan gitu. Nah, ini yang akhirnya menjadi permasalahan besar, sehingga kami kemarin, memang kami manggil menterinya, tapi menterinya sedang cuti selama 2 minggu, dan ya sudah, saya bilang Ibu Sekjen yang hadir ya, Kang ya? Sekjen dan para dirjen yang terkait dengan bidang ini, termasuk Irjen karena intinya adalah seberapa jauh temuan yang dimiliki, data yang dimiliki. Nah, memang sudah dijelaskan bahwa ini ada
bad practice disebutkanlah di kabupaten ini, tapi ada juga good practice. Good practice sudah dilakukan begini. Nah, dari sisi itu kita melihat kesan bahwa Kemendikbud belum mau merubah sistem ini, karena ini adalah sistem legacy peninggalan eranya Pak Muhadjir. Ya, Pak Muhadjir. Nah, Pak Muhadjir kan sekarang Menko PMK, masih di atasnya Menteri Pendidikan. Cuman kami semua di Komisi 10 mengatakan kita minta dievaluasi ulang untuk membentuk sebuah peraturan seperti ini. Kan cukup Permendikbud, berarti Menteri boleh kapan saat pun mengeluarkan peraturan Menteri. Tapi tetap Pak, ini sedang berjalan, jadi masih ada 1 minggu lagi berjalan. Kalau dibatalkan semua, maka yang sudah mendaftar baik-baik, yang nggak kena kasus pun, yang nggak ada masalah pun, itu nanti akan terpental semua. Maka akhirnya kemarin tuh kesepakatannya adalah kita melakukan evaluasi menyeluruh, dilihat mana titik krusialnya, di mana terjadi bolong-bolongnya, dan kita turunkan ombudsman. Jadi membuat satgas pengawasan PPDB bersama-sama dengan ombudsman. Jadi bukan hanya Pemda atau pemerintah pusat saja. Ombudsman itu tentu memiliki kewenangan untuk melihat siapa penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangannya. Gitu. Dan ini kami akan minta laporan per 2 minggu, dan kemudian di akhir Oktober setelah proses ini semua selesai, kita akan lihat ya berdasarkan laporan civil society, laporan daripada ombudsman juga. Jika termasuk kepala daerah, saya malah menghimbau jika kepala daerah lain juga cukup gercep sebagaimana Pak Bima Arya gitu, dan memberikan datanya kepada kami, inilah kejanggalan-kejanggalan, kesalahan-kesalahan. Karena kan banyak juga pemerintah daerah yang seakan-akan nggak ada apa-apa kok, lancar-lancar aja ya. Nah, kayak gitu kan nggak menguatkan juga. Nah, kami minta gitu, silahkan nanti dari pihak inspektorat menegur kepada pimpinan daerah agar juga melakukan fungsi yang sama, yaitu sidak. Dari sini kita bisa tahu apakah sekolah perlu ditambahkan, apakah memang yang favorit harus kita kurangi dengan cara mengangkat sekolah-sekolah lain menjadi lebih baik, ya sekolah negeri ya, kita bicara negeri. Gitu. Kalau kita lihat dari awal nih Kang Dede, kalau mengutip dari lamannya Kemendikbud, pada saat itu Mendikbudnya Muhadjir Effendi yang sekarang Menko PMK pada tahun 2017 itu menyebutkan tujuan zonasi ini kan agar tidak boleh ada favoritisme, pola pikir kastanisasi dan favoritisme dalam pendidikan semacam itu harus kita ubah, ujar Muhadjir Effendi yang saat itu menjabat sebagai Mendikbud. Artinya memang bagus dong konsep ini sebenarnya dari awal, Kang Dede. Niatnya bagus, tetapi eksekusinya apabila dijalankan bisnis as usual, maka bukan perubahan yang terjadi, tetapi menambah masalah baru. Gitu. Esensinya daripada ini semua adalah ada orang tua yang menginginkan anaknya masuk ke sekolah yang baik dan berbiaya murah. Artinya kan kalau negeri dianggap murah, apalagi bagus, ya, apalagi punya akses untuk bisa masuk ke perguruan tinggi melalui jalur-jalur si sekolah tersebut. Nah, itu yang menjadi dikejar-kejar. Jawabannya apa? Ya harus lebih banyak lagi dong yang favorit. Jadi bukan menghilangkan yang membunuh yang favorit, lantas tidak ada yang bagus, meningkatkan lagi yang lainnya menjadi lebih favorit, sehingga dalam satu wilayah bukan hanya 1 atau 2 yang favorit, tapi 10. Sehingga opsi bagi masyarakat banyak nih yang bagus-bagus gitu. Jadi nggak dikejar-kejar. Nah, itu yang belum terjadi. Artinya ini kegagalan Kementerian Pendidikan di dalam meningkatkan, mengembangkan sarana prasarana maupun kualitas daripada sekolah-sekolah lainnya. Sehingga orang masih berebut kepada 1 atau 2 sekolah tersebut. Dengan kondisi seperti ini, apakah perlu supaya pemerataan yang menghilangkan sekolah favorit atau menyebar sekolah favorit ini menjadi banyak di dalam satu wilayah yang tadinya cuma 1-2 menjadi 10 katakanlah ya, menjadi sekolah favorit? Apakah perlu meningkatkan anggaran pendidikan yang saat ini baru 20% ya Kang Dede ya? Ya, sangat perlu, dan kami saat ini meminta agar anggaran itu dikembalikan lagi kepada Kemendikbud.
Sekarang ini anggaran untuk membentuk sekolah baru ataupun meningkatkan sarana prasarana menurut Perpres yang sudah berjalan 3 tahun ini atau 4 tahun ini itu diserahkan kepada PUPR. Padahal menjadi sekolah favorit bukan berarti sekolahnya harus bagus, bukan. Di dalamnya ada sumber daya manusianya, gurunya bagus, kepala sekolahnya bagus gitu. Dan sarana prasarana di sekolah juga harus mendukung ya Kang Dede, termasuk buku dan lain-lain bagus. Iya. Nah itu sekarang anggaran itu adanya di Kementerian PU dan PR, tidak lagi di Kemendikbud. Itu yang makanya kami minta agar segera dirubah Perpres tersebut sehingga kewenangan untuk membangun sekolah-sekolah favorable, ya artinya favorable itu bukan favorit tapi akan menjadi lebih baik, itu ada di kementerian gitu. Nah, jadi isunya cukup panjang perjalanannya, bukan hanya PPDB-nya tok gitu. Nah, dengan pembentukan Satgas pengawasan PPDB ini, apa yang akan kita harapkan dari pembentukan ini, Kang Dede? Ya, karena melibatkan ombudsman, yang ombudsman juga ada di setiap perwakilannya, setiap daerah ya, setiap provinsi. Ya, yang jelas akan saya pantau mulai minggu depan ini adalah kemana masyarakat mengadu jika terjadi sesuatu. Jadi ada call centernya. Dan selama ini kan mereka nggak tahu mau ngadunya kemana, akhirnya di media sosial. Nah, ada hal yang menarik lagi nih, Kang Dede, terkait dengan apa yang ditemukan oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya. Banyak menumpang kakak dalam tanda petik, artinya menumpang kakak saudara, bahkan ternyata setelah dicek nama itu tidak ada di kakak aslinya, tidak terdaftar, malah bahkan kadang-kadang kecurangan itu. Sebenarnya kalau kita lihat data Dukcapil kita kan terintegrasi dan bisa diakses dari seluruh Indonesia. Buktinya kelurahan saja juga memiliki data Dukcapil kita. Apakah memang harus terintegrasikan pada saat pendaftaran atau jangan-jangan hanya cukup melampirkan fotokopi KK, sudah selesai. Siswa itu dinyatakan, oh masih di lingkungan sekolah ini, udah bisa diterima gitu, Kang. Baik, itu kan makanya tadi dikatakan, kalau saja tidak ada oknum ya, Kang, oknum yang bermain di Dukcapil. Karena KK itu kan Dukcapil. Iya. Maka ini tidak akan terjadi. Maka dari itu, dalam kemarin perintah kami kepada Kemendikbud adalah mengoptimalkan Dapodik untuk proses pendataan siswa yang masuk PPDB. Dapodik ini data yang dimiliki oleh data Kementerian Pendidikan yang disebutnya adalah data pokok pendidikan. Itu kalau kita mau ngasih BOS, nama siswanya kurang satu aja, ada salah nama aja, salah alamat aja, BOS itu nggak akan turun. Jadi Dapodik itu sudah jelas nama siswa ini adanya di sini, orang tuanya si ini, rumahnya ini. Ya. Itu jelas data tersebut. Nah, untuk PPDB nanti untuk berikutnya ini kita minta penggunaan Dapodik disinkronkan dengan NIK. Sehingga tidak ada lagi numpang menjadi keluarga lainnya. Jadi kita minta penggunaan data Dapodik. Data Dapodik untuk siswa ini selama ini sudah berjalan dan lebih tepat daripada data yang ada di Dukcapil yang bisa diperjualbelikan. Kenapa? Karena selama ini kan kita menyalurkan dana BOS, dana bantuan beasiswa dan lain-lain itu berdasarkan data Dapodik dan sampai tepat sasaran. Oke, baik. Baik kalau gitu Kang Dede, terima kasih waktunya telah bergabung di Trijaya Topik Pagi. Sehat dan sukses selalu, Kang. Satu lagi tambahan sebelum ini supaya. Jadi Satgas dan kemudian call center call pengaduan ini sudah harus bisa diakses masyarakat sejak per hari ini. Ya. Lalu kedua, kami minta untuk evaluasi menyeluruh di bulan Oktober ini akan kita tinjau. Kalau ternyata masih lebih banyak mudaratnya, maka kita minta dirubah menjadi sistem lain yang lebih baik. Oktober ini ya, Kang ya? Ya, jadi karena sekarang ini kan masih ongoing, sedang berjalan, untuk merubah tiba-tiba tentu akan kesulitan. Jadi untuk periode 2024, penerimaan 2024, kita akan dievaluasi di Oktober. Jika tidak, maka harus bikin sistem baru. Begitu, kan? Oke, baik. Baik, ya. Kang Dede, terima kasih. Sehat dan sukses selalu. Sama-sama. Ya, baik.